Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena program Eko Bhinneka Corner bisa kembali hadir, menemani dan juga menjumpai pemirsa semuanya bersama dengan saya, Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai circular economy melalui plastik bekas pakai. Nah, ini seperti apa ya? Kita akan membahasnya bersama dengan CEO dari PT Plastik Pay Teknologi Daur Ulang, yaitu ada Bapak Suhendra Setiadi yang saat ini sudah ada di studi kita. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar? Halo Mbak, apa kabar? Ya, kabar baik ya Pak ya? Baik, kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Hendra ini adalah CEO dari PT Plastik Pay Teknologi ya. Betul. Yang mana ini sedang digencarkan ini gerakan juga di Plastik Pay ini untuk mendaur ulang botol plastik bekas pakai ya. Karena kita tahu nih Pak Hendra, mungkin sebelumnya kami informasikan juga bahwa Indonesia ini terkait sampah plastik ini, terutama kemasan botol plastik ya, ini sempat Indonesia di tahun 2019 itu menempati urutan nomor 2 sebagai penyumbang sampah plastik, itu mencapai sebesar 40 juta ton per tahun gitu. Nah, ternyata di Plastik Pay ini dan sekarang juga memang banyak gerakan-gerakan yang memanfaatkan botol daur ulang, botol kemasan plastik itu untuk didaur ulang, sehingga katanya bisa menghasilkan cuan jadinya ya, bisa bernilai manfaat dan juga menghasilkan cuan. Itu seperti apa tuh? Atau bisa perkenalkan dulu juga nih, Plastik Pay ini sebenarnya apa sih, gerakan seperti apa? Baik Mbak, terima kasih. Saya senang sekali bisa diundang di TV Muhammadiyah. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan, saya setuju sekali dengan statement tadi bahwa Indonesia itu sudah dihina di 2019 sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Oleh sebab itu kita insan Indonesia, saya sebagai salah satunya ingin melakukan sesuatu. Sehingga di tahun 2019 juga itu kami menciptakan sebuah platform yang bernama Plastik Pay. Apa itu Plastik Pay? Plastik Pay itu kategorinya itu kita itu adalah Eco Impact Enterprise. Jadi kita itu adalah platform yang mengutamakan dampak terhadap sosial dan juga dampak terhadap lingkungan, dan kami itu juga platform yang self-sustainable. Caranya bagaimana? Kami itu harus mendapatkan pendapatan, tapi pendapatannya itu bukan untuk profit ya, tapi untuk bagaimana kita menginvestasikan kembali sehingga program ini bisa terus berlanjut atau menjadi sustainable. Nah, itu sebutan dari Plastik Pay ya. Jadi kita itu Eco Impact Enterprise. Nah, kegiatan kami apa sih? Kami itu adalah platform yang menggerakkan green economy, menggerakkan circular economy, dan kami juga menggabungkan dengan digital innovation. Nah, di sini kita padukan lagi, kita racik itu menjadi sebuah marketing campaign, di mana platform kami itu adalah menjadi sebuah wadah kolaborasi antara private sector, antara public sector, juga untuk masyarakat. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita itu bisa melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap produk-produk yang sudah digunakan. Bagaimana kita meningkatkan recycling rate di Indonesia sebagai tolak ukur. Negara itu negara maju atau negara berkembang, itu biasanya diukur dari level recycling rate. Oke. Baik, jadi ternyata Plastik Pay ini juga hadir pas di tahun 2019 ya. Betul. Ketika permasalahan plastik itu sedang gencar-gencarnya, Indonesia sedang disorotnya jadi nomor 2, Plastik Pay hadir juga dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat. Karena mungkin kelihatannya simpel ya, Pak Hendra. Karena kita ada botol plastik nih, main buang-buang aja, berapa kali kita dalam sehari minum kan. Dan itu ternyata memberikan dampak
yang besar sekali, sampah yang besar sekali, dan ternyata dari situ bisa didaur ulang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan juga, karena ini udah dari 2019 dan juga mulai untuk bisa menjadi gerakan untuk mengubah perilaku masyarakat. Cara mengubahnya itu jadi gimana? Apakah kita dengan misalnya memberikan ataupun mendonasikan botol plastik yang kita pakai ini, biasanya kan itu pemulung ya, biasanya pemulung itu suka kumpulin gitu. Nah, kita kalau mau menyerahkannya itu tuh kemana nih? Bisa ditemui di mana saja nih Plastik Pay ini? Oke, terima kasih, pertanyaannya dahsyat. Jadi memang bagaimana prosesnya ini bisa terjadi? Kami itu menyebarkan, kita menggunakan digital technology dan juga menggunakan teknologi mesin. Kami itu menyebarkan di titik-titik strategis. Contohnya di mal-mal, di sekolah-sekolah, RT RW, atau di rumah ibadah, di mana itu terjadi high traffic area. Nah, disitulah jadi kita itu menyediakan kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan proses recycling. Karena mungkin kalau ditanya kebanyakan penduduk Indonesia yang sudah dihimbau untuk melakukan recycle-nya di mana? Betul. Bingung nggak? Bingung, iya. Bingung semua. Oleh sebab itu, kami melalui digital application, download aplikasi Plastik Pay, di situ bisa langsung terlihat. Hanya dengan disentuh, kita tahu lokasi terdekatnya di mana untuk merecycle. Nah, menggunakan teknologi kami, itu sudah dilakukan, jadi kita melakukan perubahan juga nih. Pemerintah kita mencoba memberikan hukuman bila melakukan pembuangan sampah sembarangan. Nah, kita rubah bagaimana untuk orang-orang yang tertib melakukan proses recycling, kita memberikan reward. Kita berikan mereka poin, sehingga poin itu nanti di aplikasi kami bisa ditransformasi menjadi berbagai kegunaan untuk pembayaran, atau untuk menabung, atau bahkan untuk donasi. Menarik. Jadi ini poinnya bisa dirupiahkan. Betul, itu ditransformasikan. Makanya dari awal itu kita menamakannya Plastik Pay. Iya, jadi kita nyumbang plastik, kita dapat bayaran nih. Yes. Dibayar ya sama Plastik Pay ini. Dan bisa dikumpulkan, dan itu bisa ditransformasi menjadi berbagai bentuk kegunaan. Iya. Gitu. Baik. Luar biasa. Jadi ini adalah tadi dengan teknologi digital mengubah perilaku masyarakat, dan ada di pusat perbelanjaan lagi ya, di mall. Memang orang manusia perkotaan urban sekarang ini mainannya ke mall, jalan-jalannya ke mall, pasti nggak pernah ada yang luput dari ke mall. Jadi nggak perlu pusing-pusing, mereka kita bisa kasih kemana nih, karena ternyata di mall ada gitu. Nah, berarti itu kalau vending mesin kan biasanya kita kan misalnya kalau vending mesin kan biasanya jual minuman ya, jual minuman terus kita bayar, terus keluar ininya apa produknya yang kita inginkan. Nah, berarti misalnya saya habis minum di kemasan botol plastik ya, terus wah ada nih vending mesinnya Plastik Pay nih, download aplikasinya kan, aplikasi Plastik Pay. Udah, terus berarti ada akun saya nih ya, ada akun saya nih Vini, udah ID-nya, terus masukin nih, ada tempat masukin botol plastik ya. Terus Betul, nanti ada. masukin ID kita atau di barcode gitu. Oke, jadi akan saya jelaskan hanya menggunakan 5 langkah simpel. Pertama adalah download aplikasi Plastik Pay di Google atau di App Store. Lalu dari situ kita temukan, kita cari di mana lokasinya. Lalu botolnya itu langsung aja kita cemplungin itu sudah ada tempatnya, semuanya fully mechanicalnya, semua itu sudah teknologi Indonesia. Itu langsung fully automated, masukin aja, langsung nanti akan terlihat berapa, itu akan continuously bisa masukin, terlihat, lalu kita scan barcode-nya, langsung tertransformasi masuk ke dalam poin. Nah, dari situ itu bisa digunakan untuk berbagai kegunaan. Canggih ya, luar biasa. Itu kalau boleh tahu juga, misalnya botol plastik kemasan dihargai berapa tuh? Dinilai berapa tuh? Berapa poin misalnya kan poin ya? Satu botol itu kita memberikan sudah 3 kali
sampai 5 kali lebih besar dari umumnya. Nah, pengumpulan itu sekitar 56 poin. 56 Yes, poin. 56 Ya. poin itu jadi 56 rupiah yang bisa ditransformasikan. Dan stay tune juga, terkadang memang kita melakukan bersama partners kami untuk melakukan promotion. Nah, sehingga itu poinnya itu pada saat-saat tertentu itu bisa menjadi 500, satu botolnya bisa menjadi 1.000, bisa menjadi 5.000 5.000 per botolnya. Jadi Oke. tergantung nanti. Jadi Tergantung. stay tune terhadap aktivitas kami. Aktivitas, ya. Bisa dilihat di Instagram kami plastikpay.tech. Plastikpay.tech. .tech. Oke. Silakan di follow. Di follow tuh langsung Iya. ya plastikpay.tech. Oke, jadi ternyata tadi bisa poinnya berkali-kali lipat ya, dilipat gandakan. Baik, Pak Hendra, kita akan membahas lagi nih tentang Plastikpay, dan di sini juga saya lihat ada banyak-banyak produk nih. Nanti kita akan bahas detail ya, tapi kita bersabar sejenak karena kita akan simak dulu yang mau lewat berikut ini, pemirsa. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai circular economy melalui plastik bekas pakai. Bersama dengan Bapak Hendra, ini CEO dari Plastikpay. Nah, tadi Pak Hendra sudah menjelaskan ini bahwa Plastikpay ini adalah sebuah gerakan baru ya untuk mengubah perilaku masyarakat dengan teknologi digital. Karena kita bisa mengubah plastik bekas pakai itu tadi menjadi cuan dan juga banyak manfaatnya. Nah, Pak Hendra, tadi kan Pak Hendra juga menyebutkan bahwa Plastikpay ini bisa mentransformasikan ataupun mengubah sampah plastik itu dengan menghasilkan banyak bermanfaat melalui vending machine. Nah, vending machine itu tadi ada di musola, masjid, dan juga pusat perbelanjaan. Ini udah ada di berapa kota nih, Pak Hendra? Kami sudah hadir di 15 kota di Jawa dan sudah ada di Bali juga. Di Bali juga. Ya, Jadi dan kami berharap kami akan masuk ke setiap provinsi di seluruh Indonesia, terutama juga di ibu kota negara baru. ya, jadi mesin Plastikpay itu udah ada di 15 kota ya. Luar biasa sekali, ini banyak sekali di 15 kota. Nah, mesin Plastikpay ini kan teknologi baru ya. Karena kan biasanya kita kalau masukkan sesuatu itu kita memasukkan uang terus kita tadi dapat barang. Tapi ini kita memasukkan botol plastik, kita justru dapat poin gitu ya. Nah, ini ditransformasikannya nanti keuntungannya yang bisa kita langsung rasakan itu seperti apa tuh, Pak Hendra? Jadi untuk masyarakat, dampak yang bisa dilakukan dalam melakukan proses recycling itu bisa yang tadi Mbak bilang adalah cuan. Iya. Karena itu bisa ditransformasikan menjadi poin. Poin itu bisa digunakan sebagai berbagai, contohnya dikonversi menjadi uang elektronik. Dikonversi menjadi rekening bank untuk tabungan. Dikonversi menjadi pulsa handphone. Dan ini bisa dikonversikan ke apa saja, pembayaran apa saja. Pembayaran digital ya. Yes, dan ini kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu bukan negara penghasil sampah. Betul. Tetapi kita bisa membuktikan ke dunia bahwa Indonesia adalah pentransformasi sampah. Baik, benar-benar ini Plastikpay ini benar-benar punya tujuan ya untuk pembermanfaatan plastik kemasan untuk didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan tadi langsung bermanfaat nih buat kita yang memberikan donasi plastik bekas pakai itu tadi, yaitu berupa cuan yang langsung bisa digunakan sehari-hari, tadi ke uang digital dan lain sebagainya. Nah, terkait juga dengan Muhammadiyah dan Aisyah, ini kita juga punya kesamaan visi misi nih ya Pak Hendra, karena di Muhammadiyah dan Aisyah kita juga ada gerakan Green Aisyah dan juga Green Muhammadiyah. Nah, kira-kira nanti kolaborasi seperti apa nih yang bisa dilakukan antara Plastikpay dengan Muhammadiyah dan Aisyah tentunya untuk bisa bersama-sama melestarikan lingkungan? Oke, terima kasih. Jadi saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Muhammadiyah, karena saya merasa kami Plastikpay dan Muhammadiyah itu memiliki visi yang sama. Saya tahu betul, persis betul mengenai gerakan Green Muhammadiyah yang melakukan sedekah botol bekas pakai di masjid. Nah, di sini hadirnya Plastikpay, kami itu bisa
melanjutkan proses tersebut. Dari botol plastik yang sudah dipakai, melalui platform kami bisa melanjutkan ke proses daur ulang. Platform kami itu sudah ada pabrik daur ulang hampir di seluruh Indonesia. Kita sudah ada di 6 lokasi. Menghasilkan produk yaitu seperti bentuknya kain. Kain itu terbuat dari 100% dari botol bekas pakai. Nah, di sini kami itu bisa mengajak member-member Muhammadiyah, UMKM binaan Muhammadiyah, ataupun even santripreneur, santriwati, dan santri untuk memproduksi produk-produk daur ulang yang kita sebut upcycle product. Nah, upcycle product itu nanti bisa kembali digunakan oleh masyarakat. Dan disinilah tergambar full circular economy. Dari masyarakat kembali ke masyarakat. Dan contoh-contoh produk daur ulang buatan UMKM di Indonesia terbuat dari 100% botol bekas pakai itu bisa dilihat di sini. Ini ya? Yes. Wow. Ini contohnya, ini adalah Quran cover. Oh, Quran cover, Yes. iya. Ini ada contohnya juga, ini kami sebut sajadah bumi. Sajadah bumi, karena dari Ini daur dan ulang. ini keuntungannya adalah kami bisa menghitung berapa botol yang sudah didaur ulang. Contohnya ini adalah terbuat dari 70 botol. 70 botol plastik Yes. ya? Wow, iya ya. Dan ini juga sampai ke bulu-bulunya. Ini Yes, bulu ini loh. juga sajadah. Kayak sajadah, sampai iya. dalam-dalamnya. Ini empuk sekali sajadahnya, dan ini bisa digunakan. Dan dengan bersama Muhammadiyah ini juga semua fully printable. Ini juga bisa dilakukan oleh UMKM, printingnya ini. Dan dengan menggunakan produk-produk ini, kita bisa membuktikan ke dunia Iya. bahwa Islam is a green religion, Betul. agama hijau. Iya. Dan muslim-muslimah itu adalah pemimpin dari gerakan sustainable practice. Betul sekali. Luar biasa. Ini Pak Hendra, saya boleh lihat ya. Ini salah satu contohnya. Tadi dari apa? Kalau ini dari berapa botol plastik nih? Itu Pak dari Hendra? 9 botol plastik. 9 botol plastik. Luar biasa. Jadi botol plastik bekas pakai yang kita pikir itu udah nggak ada manfaatnya nih ya, ternyata bisa kembali lagi didaur ulang dan menjadi hal-hal yang bernilai manfaat tinggi dan juga bernilai ekonomi ya, seperti ini tadi. Luar biasa ini. Nah, ini sebenarnya kalau boleh tahu juga Pak Hendra tuh awalnya terinspirasi dari mana sih? Oke. Jadi kami itu terinspirasi pertama dari hinaan dunia terhadap Indonesia. Hati saya tergerak bahwa kita bangsa Indonesia harus melakukan sesuatu. Dan waktu itu kami ketemu, this is the real story, saya ketemu dengan partner saya itu adalah recycler. Recycler itu waktu kami ketemu, dia cerita sama saya, dia sedang bermasalah terhadap barang, bahan bakunya untuk melakukan proses recycling di pabriknya. Bahan bakunya itu tertahan di pelabuhan. Jadi terganggu. Saya tanya, bahan baku kamu untuk melakukan proses produksi di pabrik kamu itu apa? Dia bilang adalah sampah plastik. Jadi pabrikan ini mengimpor sampah plastik. Padahal kami Indonesia sedang dihina sebagai produsen kedua terbesar sampah plastik. Betul. Dan disinilah saya bilang ini terjadi sebuah kegilaan. Yes. Dan kami langsung berpikir bahwa kita sebagai insan Indonesia harus melakukan sesuatu.
Dan saya tahu ini bisa dilakukan dengan proses digitalisasi. Karena kita menghadapi masyarakat milenial. Betul sekali, iya. Karena sekarang memang serba digital gitu. Dan ini tadi Pak Hendra juga luar biasa karena tadi produk-produk plastik botol minuman bekas pakai itu diubah menjadi barang-barang yang seperti ini yang kelihatannya saya kalau lihat pertama kali saya nggak bakalan bisa kira sih kalau ini nih dari botol plastik bekas pakai gitu, karena looks-nya jadi keren sekali Pak Hendra. Serius, ini beneran dari tasnya juga kan dengan mengusung konsep tadi daur ulang, tapi kelihatannya tuh bener-bener keren gitu. Terus ini tadi sajadah bumi gitu ya, Al-Qur'annya juga covernya, dan ini awalnya saya kira ini tadi tuh selimut Pak Hendra, tapi ternyata sajadah, dan jadi botol-botol itu pun bisa dibuat menjadi bulu seperti ini ya Pak Hendra ya? Yes, kita sebutnya iya. fur. Itu memang kita ekspor untuk sekarang biasanya untuk jaket dan lain. Iya. Nah, kenapa kita tidak mentransformasikan untuk Indonesia? Iya, betul sekali. Dan ini bermanfaat sekali untuk orang tua, karena kalau sholat dengan sajadah yang empuk ini benar-benar pas gitu, cocok. Dan ini potensi yang besar sekali karena Muhammadiyah dan Aisyah, kita alhamdulillah punya banyak sekolah dari tingkat TK, bahkan SD, SMP, dan juga SMA itu ada sekitar 7.000 sekolah Pak Hendra ya. Ini betapa besar potensinya yang bisa kita bayangkan kalau dari situ itu benar-benar mendaur ulang botol kemasan plastik. Nah, kita akan bincang-bincang lagi Pak Hendra, kira-kira potensi seperti apa nih yang bisa kita gali dan juga kita kolaborasikan dan kita wujudkan tentunya bersama Muhammadiyah ya ke depannya. Namun sabar sebentar ya Pak Hendra, karena kita akan membahasnya usai jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirkular ekonomi melalui plastik bekas pakai bersama dengan Pak Hendra nih. Kita lanjutkan kembali. Tadi Pak Hendra juga sudah menjelaskan nih, Plastik Pay dan juga Muhammadiyah serta Aisyah punya kesamaan visi misi ya untuk melestarikan lingkungan dan juga dengan gerakan daur ulang. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini mulai kapan nih Pak? Karena saya juga nggak sabar nih pengen ikutan juga jadi bagian di dalamnya. Mulai kapan kira-kira kolaborasinya ini dan juga bentuk kerjasama ini nanti kira-kira seperti apa? Karena kan kita sebagai informasi juga nih Pak, Muhammadiyah alhamdulillah saya sebutkan kembali kita memiliki 7.000 sekolah ya dari tingkat SD, SMP, SMA, terus kita juga ada sekitar 330 universitas dan akademi, belum lagi rumah sakit Islam Muhammadiyah. Jadi besar sekali nih potensinya nih Pak. Bagaimana Pak Hendra? Oke, jadi untuk kapan kita akan mulai, kita sedang berproses. Kita secara dokumen kita harus lakukan secara proper karena memang Muhammadiyah itu sangat terlihat profesional. Saya lihat betul-betul. Jadi paperwork semua itu berjalan dengan semestinya. Jadi semoga secepatnya lah ya kita bisa memulai. Dan detail program kerjasamanya dengan Muhammadiyah itu sebetulnya banyak, Mbak. Karena ini kami sekali lagi visi kami sama. Kami itu melihat bahwa Muhammadiyah itu sangat berfokus kepada edukasi. Dan kami pun program perubahan perilaku manusia, yaitu edukasi juga. Ini bisa menjadi satu, programnya adalah school-based, sustainable movement. Jadi berdasarkan sekolah-sekolah, terutama di area-area di mana masih remaja atau masih di level sekolah dasar. Karena disitulah tempat di mana pembentukan sebuah mindset. Di mana di awal kita sudah harus diajarkan sebuah materi atau sebuah kurikulum bagaimana kita itu mencintai bumi. Gitu. Dan dengan fasilitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah, gerakan ini bisa menjadi sebuah gerakan masif yang bisa mungkin bukan hanya di Indonesia, tetapi bisa terdengar di dunia bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat cinta
terhadap tanah air dan juga cinta terhadap keseluruhan bumi. Jadi menunjukkan bahwa syariat Muhammadiyah itu yang jumlahnya itu saya dengar-dengar itu sudah lebih dari 40 juta, belum lagi dari simpatisannya itu berapa puluh juta lagi. Itu menjadi sebuah aroma yang sangat baik gitu loh ya di dunia. Kita adalah pemimpin. Betul sekali, iya. Jadi bisa dengan meningkatkan tadi awareness ya, kesadaran dari warga Muhammadiyah, dimulai tadi dari school base, tingkat sekolah ya, Pak Hendra ya. Dan juga ini kita lihat ada produk-produk tadi yang juga sudah Pak Hendra jelaskan, ini juga bisa tentunya dengan menggandeng UMKM ya, teman-teman dari UMKM ya Pak Hendra. Betul, sehingga nanti bila program kami bersama Muhammadiyah itu berjalan dengan kita melakukan proses recycling, nanti efek ekonominya, green ekonominya, tadi kita udah bicarakan circular economy kan, ini efek green ekonominya bisa berjalan. Dari kita mengajak seluruh industri kreatif, terutama industri kreatif yang ada di naungan Muhammadiyah, untuk memproduksi. Dan disitulah terjadi tuh green economy. Sehingga terjadi transaksi. Terjadilah transformasi. Dari produk yang hampir tidak ada nilainya, yaitu botol bekas pakai, di dalam supply chain-nya itu terus meningkat. Terjadi hilirisasi. Menjadi produk yang value-nya tinggi dan bisa dinikmati masyarakat, dan juga produk tersebut mengandung itu produk cinta bumi. Cinta bumi, luar biasa. Ini gerakan yang sangat luar biasa sekali, dan ini akan berjalan dengan masif karena dengan kolaborasi kekuatan Muhammadiyah itu tadi ya Pak Hendra ya. Karena itu kita bisa bayangkan jika ini sudah berjalan dan juga awareness masyarakat, khususnya warga persyarikatan sudah terbangun, berapa banyak itu botol-botol plastik kan yang bisa kita daur ulang dan juga kita transformasi menjadi bermanfaat, dan peningkatan ekonomi juga ada di dalamnya gitu. Seperti ini tadi ada untuk sajadah bulu ini 70 ya, sekitar 70 botol plastik ya. Nah biasanya kalau warga Muhammadiyah ini juga identiknya ini dengan peci nih. Pak Hendra, mungkin bisa juga nanti buat peci ya Pak Hendra ya? Bisa. buat Bersama peci, Muhammadiyah ya? Kami memang sudah melakukan prototyping, dan ya keuntungannya itu dari kita itu adalah platform yang bisa membuktikan akuntabilitasnya. Nah jadi produk kita itu bisa dihitung berapa botol yang sudah diselamatkan. Jadi warga syariat Muhammadiyah itu sudah tahu bila menggunakan produk ini sudah melakukan proses recycling, memberikan kontribusi terhadap pengurangan karbon, melakukan kontribusi terhadap land recovery, itu berapa banyak. Itu semua juga bisa dilihat di aplikasi kami, raportnya jelas. Jadi semua aktivitas ini raportnya jelas. Oke. Iya, jadi benar-benar secara teknologi ya, dan kita juga selain kita melakukan kegiatan yang peduli lingkungan, ini kita juga jadi melek digital ya. Kita juga jadi tahu nih, terbiasa mengakses segala informasi tadi dengan platform dari PlasticPay itu tadi, luar biasa. Dan selain dari side effect yaitu melek digital, yang paling utama adalah masyarakat dari Muhammadiyah itu menjadi yang kita sebutnya adalah plastic hero. Plastic hero. Atau agent of change. Agen perubahan. Agen perubahan. Bisa mengajak menggunakan produk ini menjadi kita sebutnya apa ya? Conversational capital. Kita menjadi bahan pembicaraan. Karena ini tertulis di produk kami, tertulis ini sudah berhasil menyelamatkan berapa, dan ini karena ini memang belum menjadi lifestyle. Nah, tetapi masyarakat Muhammadiyah itu bisa melakukan pengajakan secara masif.
sehingga ini menjadi sebuah gaya hidup cinta bumi. Iya, luar biasa, green lifestyle ya. Green lifestyle. Jadi mari kita gencarkan ini gaya hidup perubahan perilaku ini dari sekarang untuk bisa merecycle plastik bekas pakai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dari segi cuan, juga ekonomi, dan tadi juga dari segi literasi digital kita. Baik, nah Pak Hendra, biasanya nih, ini kan benar-benar suatu penemuan yang bisa dibilang cukup fenomenal ya. Karena ini benar-benar suatu terobosan dan juga inovasi. Namun biasanya kita suka mengalami yang namanya tuh tantangan. Ada aja nih tantangannya ya, ataupun hambatan. Kira-kira dalam menjalankan Plastik Pay ini nih, Pak Hendra menemui tantangan apa nih? Wah, waktu saya memulai ini, saya melihat ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar. Tantangan terbesar kita itu adalah perilaku masyarakat. Itu tantangan kita. Jadi sering disebut di media-media bahwa masalah kita adalah TPA. Masalah kita adalah sampah bertebaran di pantai-pantai. Menurut kami itu bukan masalah. Itu adalah side effect, hasil dari masalah yang sesungguhnya. Tahu nggak Mbak masalah yang sesungguhnya apa? Teman-teman tahu nggak masalah yang sesungguhnya apa? Masalah yang sesungguhnya adalah ini adalah dari perilaku masyarakatnya. Mau dibersihin berkali-kali pemerintah turun tangan pun, tapi bila perilaku masyarakatnya masih tidak peduli, ini masalah tidak terselesaikan. Jadi challenge terbesarnya dari kami itu adalah itu. Merubah perilaku masyarakatnya. Tapi memang kami sudah diarahkan oleh yang di atas bertemu dengan Muhammadiyah. Kami melihat timbul sebuah optimisme besar di kami. Bahwa ini bukan menjadi sebuah tantangan, malah mesti menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan syariat Muhammadiyah, dengan para simpatisannya, untuk kita melakukan perubahan perilaku bersama-sama, menjadi sebuah inspirator, pengajakan, sehingga pola pikir masyarakat Indonesia yang sampai sekarang itu masih berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah. Sampah itu tanggung jawab pemerintah. Tapi bisa berubah bahwa sampah plastik itu adalah tanggung jawab pribadi. Kita lakukan yuk mulai dengan pemisahan. Kita lakukan yuk dengan proses recycling di fasilitas-fasilitas Plastik Pay. Kita download yuk aplikasinya. Daftar yuk ke Muhammadiyah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bagaimana kita itu masing-masing itu bisa menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, menjadi warga negara bumi yang bertanggung jawab. Baik, iya. Betul sekali Pak Hendra, karena ternyata tantangan terbesarnya itu adalah dari diri kita sendiri ya, kesadaran kita sendiri untuk peduli terhadap lingkungan dan juga terhadap kondisi ini yang ada di masyarakat, untuk lebih jeli lagi nih untuk memanfaatkan adanya plastik bekas pakai yang ternyata bisa didaur ulang gitu. Dan insya Allah tadi dengan Muhammadiyah tantangan itu bisa menjadi peluang ya Pak Hendra ya. Betul. Baik, Pak Hendra, kita akan lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kita membahas mengenai sirkular ekonomi melalui plastik bekas pakai bersama dengan Plastik Pay. Ini ada Bapak Hendra yang merupakan CEO-nya. Nah, Pak Hendra, kita lanjutkan lagi nih Pak Hendra. Ini Plastik Pay ini benar-benar suatu inovasi ya, terobosan yang sangat dahsyat sekali, yang nantinya ini kita akan bersiap-siap
juga di mana Plastik Pay akan kolaborasi dengan Aisyah dan juga Muhammadiyah. Nah, tadi gerakan dari Plastik Pay ini adalah mendaur ulang, yaitu plastik bekas pakai di mana bisa bertransformasi menjadi nilai yang menghasilkan cuan dan juga ekonomi masyarakat gitu Pak Hendra ya. Nah, untuk plastiknya nih Pak Hendra, sekali lagi tadi Pak Hendra mungkin juga sudah menjelaskan ya, tapi boleh diinformasikan lagi nih ke pemirsa TV, mungkin tadi ada yang kelewat sedikit gitu ya. Ini kira-kira plastiknya nih jenisnya bisa yang seperti apa gitu untuk kita donasikan ya. Jadi di Plastik Pay itu sekarang kami itu memiliki 2 tipe collection. Yang pertama kita sebut adalah yang sekarang sedang lagi rame nih ya, yang sangat berteknologi, itu namanya reverse vending machine. Yang ada di tempat-tempat seperti mall atau di rumah ibadah, di Istiqlal juga sudah ada. Di masjidnya Pak Erick Thohir juga sudah ada. Itu botol yang kita bisa terima itu sekarang itu adalah PET, botol bekas pakai air mineral. Tapi sebenarnya mesin kami itu adalah sudah full image AI. Mesin kami itu bisa mengenali dan menerima dan bisa mentransformasi ke poin itu barangnya apa saja, dan itu sudah patent registered di Indonesia. Dan jadi umpamanya yang memang jenis mau dikolek adalah kaleng, kami bisa. Apa nih? Botol shampoo yang notabene itu adalah jenisnya HDPE. Kalau botol mineral itu namanya PET. Oh, PET. Jadi botol air mineral PET. Kalau botol sampo tadi HDPE. HDPE ini dibutuhkan di dunia perplastikan. Misalnya dari gelas plastik itu yang sekali pakai itu PP. Oh, PP. Iya, jadi mesin kami itu hanya tinggal dilatih AI-nya. Mau koleknya apa? Mau koleknya umpamanya dari susu yang kotak atau apapun, itu mesin kami nanti itu bisa merecognize. Tinggal nanti justru itu adalah bagaimana masyarakat bisa melakukan proses pemisahan. Itu langkah pertamanya itu. Sehingga nanti setelah dikolek, itu menjadi terciptalah sebuah jalur supply chain, mata rantai. Nah, mata rantai ini bisa langsung kita konekkan ke recycler atau mengundang para investor untuk mendirikan sebuah industri. Yang akhirnya efeknya apa? Green economy dan circular economy. Oke, baik. Jadi bisa apa saja, namun nanti dikembalikan lagi ke masyarakat ataupun tadi ada investor yang akan mengolah dari hasil plastik pakai itu tadi, plastik bekas pakai itu tadi. Namun yang paling simple itu berarti bisa untuk botol air minum ya, air mineral ya. Betul. Pak Hendra ya. Ini air mineral apa aja ya, berbagai ukuran ya. Berbagai semua ukuran. Semua ukuran. Dan yang kalau di dunia perplastikan sekali lagi itu namanya PET ya, plastik PET. Oke, itu cukup simpel sekali berarti Pak Hendra ya, dan itu benar-benar bisa kita mulai gerakan itu dari sekarang juga ya, kita hidupkan awareness-nya. Nah, Pak Hendra, kira-kira ini harapannya nih Pak Hendra, harapannya ke depannya untuk Plastik Pay sendiri dan juga untuk kerjasama nanti dengan Muhammadiyah dan Aisyah, antara Muhammadiyah dan juga Plastik Pay. Yes. Harapan kami adalah memang kami bisa segera bekerja sama dengan Muhammadiyah dan juga warga Muhammadiyah. Sehingga mimpi saya itu untuk Indonesia itu bisa terwujudkan. Yaitu apa? Kita bisa membuktikan ke dunia yang tadi saya sebut. Itu visi dari Plastik Pay. Indonesia, it's not a waste producer. Tapi Indonesia, it's a waste transformer. Dengan evidence based, dengan pembuktian. Botol bekas pakai, kita transformasi menjadi pembayaran. Dari botol bekas pakai, kita transformasi menjadi produk-produk unggulan bernilai tinggi. Itu harapan kami, sehingga kita bersama bisa melakukan gerakan
ini secara masif bersama Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah. Baik Pak Hendra, terima kasih. Satu lagi Pak Hendra, boleh ada closing statement juga terkait tentang circular economy melalui plastik bekas pakai ini dan juga pesan-pesan nih. Jadi saya menghimbau, kami mengajak semua teman-teman untuk kita memulai proses recycling. Langkah pertamanya adalah download aplikasi aja. Plastik Pay sangat mudah, ada di Play Store, ada di App Store, di-download. Nah, dari situlah kita bisa langsung mencari di mana titik-titik recycling di situ. Nah, di situ pula kita bisa mulai kita mengumpulkan, memisahkan, lalu kita lakukan proses recycling dengan di mesin collection dari reverse vending machine. Nah, di situ teman-teman nanti akan ada rapotnya. Berapa karbon yang sudah diselamatkan, berapa land recovery yang sudah diselamatkan. Nah, raport ini teman-teman di aplikasi kami itu bisa langsung terkonek ke sosial media. Langsung, jadi teman-teman itu melakukan aktivitas ini bisa langsung terlihat. Menjadi sebuah pengajakan. Yuk, kita lakukan recycling yuk. Nih, saya loh sudah berhasil mengumpulkan atau berapa botol plastik. Saya sudah berhasil menyelamatkan berapa gram karbon. Itu raportnya melekat terus di situ. Dan itu bisa menjadi sebuah program pengajakan lewat sosial media. Ya kan? Nah, dari situ saya mengajak teman-teman semua nih, terutama kaum milenial. Kalau mencari produk-produk di luar sana, usahakan kita lihat nih. Produknya ini pertama adalah produk daur ulang bukan. Gunakan produk daur ulang. Tapi nggak semua produk kan memang bisa didaur ulang. Tapi minimum. Bila kita ingin membeli sebuah produk dari sebuah perusahaan, dilihat ini perusahaan baik atau tidak. Perusahaannya ini perusahaan yang bertanggung jawab atau tidak. Kita lihat banyak di sosial media kok. Jadi kita lihat kita itu mendukung brand-brand juga yang memang sayang terhadap bumi. Brand-brand yang peduli dan sebutan itunya adalah produsen yang bertanggung jawab. Dan kita nih, masyarakat nih, juga masyarakat Muhammadiyah dengan melakukan aktivitas ini, itu menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Ini teman-teman semua, ini ada SDG-nya, namanya Sustainable Development Goal dari PBB. Jadi kita semua ini melakukan gerakan ini bukan gerakan nasional, tapi ini adalah gerakan internasional. Responsible Production and Responsible Consumption. Itu SDG nomor 12. Jadi itulah closing statement saya. Semoga semua menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hendra tadi atas ingatannya, Pak, pesan-pesannya juga, dan juga closing statement yang diberikan untuk pemirsa TV-mu khususnya. Mudah-mudahan ini apa yang telah diberikan ini benar-benar memberikan pencerahan buat kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Hendra. Terima kasih, dan Mbak. Sukses selalu untuk Plastik Pay dan juga Pak Hendra. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa TV-mu, alhamdulillah kita sudah tadi mendengarkan penjelasan mengenai Plastik Pay dan juga gerakan untuk circular economy melalui pemberdayaan plastik bekas pakai ini. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan benar-benar bisa memulai dan menjadi langkah awal bagi kita untuk peduli terhadap lingkungan dengan peduli untuk mendaur ulang plastik bekas pakai melalui Plastik Pay. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani dan juga Pak Hendra serta seluruh kerabat kerja yang bertugas terselenggaranya acara ini, kami mohon pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.